pagi Bapak dan Ibu guru-guru serta teman-teman sekalian. Saya Christian dari 9B ingin mempresentasikan proyek 5 saya. Selamat menonton. Proyek 5 IPS. Apakah yang dimaksud online shop, e-commerce, marketplace, online shop atau bisnis online ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik dalam keseharian menggunakan internet ataupun tidak. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Pada dasarnya, marketplace merupakan pihak perantara yang mengkombinasikan pihak penjual dan pihak pembeli di dalam dunia maya. Situs marketplace akan menjadi layaknya pihak ketiga dalam transaksi online, dengan menyediakan fitur penjualan serta fasilitas pembayaran yang aman. Marketplace sendiri bisa kita artikan sebagai suatu department store-nya online store. Apa yang membedakan platform online, e-commerce, dan marketplace? Perbedaan yang sangat krusial antara marketplace dan e-commerce ialah e-commerce hanya menjual berbagai jenis produk dari website itu saja. Yang membedakan bisnis online antara marketplace dan e-commerce adalah jika e-commerce barang yang dijual tersebut hanya berasal dari web tersebut. Jelaskan pendapatmu dengan contoh-contoh mengenai perkembangan online shop, e-commerce, dan marketplace di Indonesia. Dilansir dari laman resmi Katadata di tahun 2014, lalu nilai transaksi perdagangan online di Indonesia hanya berada di jumlah 25,1 triliun. Lalu pada tahun 2016 meningkat menjadi 108,4 triliun. Dan angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Bagaimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk menjual barang secara online, dan kalau pernah menjual sertakan foto jual. Yang akan pertama, tentukan yang dijual, mengembangkan rencana. Inilah foto-foto yang saya pernah jual. Ada profil Instagramnya, terus barang yang dijual, dan ada testimoni biar orang percaya. Cara menghadapi persaingan bisnis: menentukan harga jual dan pasar, mempunyai testimoni yang cukup jelas, harga bersaing dengan toko-toko sebelah, lakukan promosi kode influencer, menggunakan giveaway untuk memperoleh jujur. Sekian dan terima kasih. Proyek 5 PPKN. Konflik sampit. Latar belakangnya, konflik sampit tahun 2001 bukan insiden yang terisolasi, karena telah terjadi beberapa insiden sebelum antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terjadi antara Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Penduduk Madura pertama tiba di Kalimantan tahun 1930. Di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Ada sejumlah cerita menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura, dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah permukiman Madura.
Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu, juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura. Setelah sengketa judi di desa Karengpangi pada 17 Desember 2000, versi lain mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama. Akibat peristiwa konflik sampai mengakibatkan lebih dari 500 dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Penyelesaian dari konflik sempit ini dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, menangkap provokator, dan mengadakan rehabilitasi mental. Rehabilitasi mental ini dianggap perlu sebab konflik ini muncul trauma mendalam khususnya bagi suku Madura yang menjadi korban pemenggalan suku Dayak. Ini adalah contohnya foto. Cara mengembangkan sikap nasionalisme terhadap keanekaragaman sosial ekonomi Indonesia yang merupakan perwujudan dari kebiasaan baru. 1. Menghargai keanekaragaman di Indonesia. Bekerja sama dengan siapa saja, mendukung atau memakai produk lokal. Proyek 5 Matematika. 1. V sama dengan 22/7 kali 35 kali 35 kali 140. Di 539.000 dibagi 10 menjadi 53900 bagi 14.400 jadi 3,7 hari. 2 itu menggunakan Pythagoras. 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2 menjadi akar 100 min 36 menjadi 64. Akar 64 menjadi 8. Sepertiga kali 3,14 kali 6 pangkat 2 kali 8 301,44. 2000 dibagi 30144 sama dengan 7 gelas.